Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Yang Mulia Biku Abiwaro selaku pembina Kakak Asumetiko, yang terhormat Romo Hermanto Widodo selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan kepada teman-teman sedama yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Kakak Asumetiko yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi moderator pada acara Dhamma Kelas pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Erikasna yang akan bertugas sebagai moderator. Sebelum kita memulai Dhamma Kelas pada hari ini, saya akan membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Romo Hermanto Widodo. Tempat tanggal lahir Trikora 25 Februari 1992. Pendidikan S1 Agama Buddha, status menikah, tempat kerja Graha Samata Giri Padang. Kepada Bapak Hermanto Widodo, kami persilakan untuk membacakan materinya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, sebelumnya, yang kami muliakan Bante Abiwaro selaku pembina Kakak Asuh Metiko dan serta Kakak Asuh Metiko yang terhormat dan adik-adik dari adik asuh Metiko. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti suaranya agak putus-putus karena sinyalnya agak susah di tempat saya. Mudah-mudahan nanti ketika pemaparan materi ini dapat berjalan dengan lancar. Suara saya dapat kedengaran ya, Banti? Suara saya jelas nggak, Banti? Jelas. Jelas ya? Ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi bersama, belajar bersama adik-adik asuh Metiko dan kakak-kakak asuh Metiko. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat dan berkah pengetahuan bagi kita semua. Nah, tadi sudah dijelaskan CV saya atau profil saya. Nama saya Hermanto Widodo. Saya lahir di Trikora. Trikora itu di mana? Di Lampung ya. Kalau yang pernah ke Lampung, mungkin ada orang Lampung di sini. Nah, kebetulan saya mengajar di Graha Samata Giri Padang, juga mengajar di sekolah Yayasan Murni di Padang. Nah, pada kesempatan tem menuju kebahagiaan. Nah, sebelumnya mungkin saya berharap diskusi ini interaktif ya. Nanti adik-adik asuh atau menanggapi apa siang hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih itu bahagia? Mungkin ada yang bisa bantu untuk screenshotnya kemarin yang saya kirim, Banti. Untuk moderator, tolong di screenshotnya kemarin. Screen sharingnya, materinya. Nah, ini dia. Jadi apa itu bahagia? Apa itu kebahagiaan itu? Ini sebelum kita menuju apa itu bahagia, sebenarnya ada dua, bahagia dan tidak bahagia. Jadi anak-anak mungkin di sini saya panggil anak-anak saja ya, karena ini rata-rata masih SMA ya, Bante? SMP, SMA, kuliah. SMP, SMA, kuliah ya. Masuklah. Isi bahagia itu sebenarnya seperti apa dan tidak bahagia itu seperti apa. Nah, dalam konteks adik-adik dan anak-anak saat ini, mungkin kondisi bahagia itu sangat sederhana, bisa saya katakan sederhana. Nah, kondisi tidak bahagia itu apa? Nah, mungkin misalnya dihukum, dimarahi, bertemu dengan orang yang dibenci,
kemudian berpisah dengan orang yang dicintai, atau kehilangan orang yang dicintai atau sangat berharga bagi dirinya. Nah, ini akan mudah sekali kita jatuh dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau katakan tidak bahagia. Lalu kondisi yang bahagia yang dapat kita bahas hari ini yang mungkin sesuai dengan kondisi anak-anak. Contohnya bahagia untuk anak-anak zaman sekarang siapa sih? Kondisi yang bahagia menyenangkan bagi generasi now atau generasi milenial. Contohnya paling sederhana adalah bisa main game. Itu sudah bahagia. Benar? Terus kemudian mendapatkan hadiah. Kemudian mendapatkan pujian. Itu satu kebahagiaan. Sudah mulai beranjak remaja, mendapatkan pasangan yang tampan dan cantik, itu bahagia. Sesederhana itu kebahagiaan. Tetapi apa sebenarnya inti dari kebahagiaan itu? Dan bagaimana kita mencapai atau menapaki jalan menuju kebahagiaan ini? Ya, ayo coba kita lanjut ke selanjutnya. Nah, screenshot selanjutnya, materi selanjutnya ini. Nah, jadi dalam Anguttara Nikaya 265, Buddha kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan berumah tangga dan kebahagiaan tak berumah tangga. Kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan meninggalkan duniawi. Kebahagiaan ternoda dan kebahagiaan tak ternoda. Tetapi kebahagiaan yang tak ternoda adalah yang lebih tinggi di antara keduanya. Nah, ini di sini Buddha sudah jelas sekali ya dalam Anguttara Nikaya menjelaskan bahwa kebahagiaan itu dibagi menjadi dua. Kan di sini kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan adi duniawi. Nah, kebahagiaan berumah tangga seperti kita yang anak ini adalah kebahagiaan berumah tangga seperti sama Nera yang itu adalah kebahagiaan tak berumah tangga atau meninggalkan kehidupan duniawi. Nah, kita bebas memilih cara hidup kita mau seperti apa. Anak-anak mau menjadi samana boleh, mau menjadi perumah tangga boleh. Nah, di sini Buddha menjelaskan bahwa ada kebahagiaan di atas kebahagiaan duniawi, yaitu kebahagiaan yang tak ternoda. Apa itu kebahagiaan tak ternoda? Jelas sekali, nibbana. Tetapi Bapak tidak akan membahas sampai di sana, karena masih terlalu jauh ya. Kita hanya akan membahas kebahagiaan yang dapat kita rasakan saat ini, yang kita manfaatkan untuk menjadi sebab-sebab kebajikan, sebab-sebab yang menimbulkan karma baik. Karena ada kebahagiaan yang menimbulkan kemerosotan batin, kemerosotan moral, ada. Jadi ada kebahagiaan-kebahagiaan yang membawa kemajuan batin dan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang membawa pada kemerosotan batin. Nah, ini kita jelas sekali bahwa kebahagiaan sejati itu hanya satu, yaitu nibbana. Ya, untuk menuju ke sana kita harus melewati kebahagiaan-kebahagiaan yang sederhana. Nah, ini yang harus kita bisa manfaatkan dalam kehidupan saat ini. Jadi, seperti apa itu? Nah, ini di sini Bapak buat mapnya. Bahagia itu dibagi menjadi dua, duniawi dan adi duniawi. Tapi nanti Bapak akan membahas tentang jalan menuju kebahagiaan berumah tangga dan jalan menuju kebahagiaan surgawi. Nah, jalan kebahagiaan duniawi, nah dalam Anguttara Nikaya 62, bahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan memiliki. Yang kedua, kebahagiaan menikmati. Yang ketiga, kebahagiaan tanpa hutang. Yang keempat, kebahagiaan tanpa celah. Nah, anak-anak, bagi perumah tangga, 4 hal ini adalah penting, syarat mutlak bagi perumah tangga untuk menjalani kehidupan bahagia. Yang pertama, kebahagiaan memiliki. Memiliki apa? Pertama, yang paling sederhana, yang melekat dengan diri kita adalah kebahagiaan memiliki fisik yang sempurna. Karena ada saudara-saudara kita yang secara fisik tidak sempurna.
Nah, ketika anak-anak melihat kondisi saat ini, coba dilihat dari atas kepala sampai ujung kaki, adakah kekurangan? Semua sempurna, ya. Walaupun ada yang ya hidung, berbahagialah. Ada yang kupingnya agak panjang, tidak masalah. Artinya masih memiliki fisik yang komplit, sempurna. Ini harus disyukuri karena kita memiliki fisik yang mampu belajar, memiliki telinga untuk mendengarkan, memiliki mata untuk melihat, memiliki hidung untuk membau, memiliki lidah untuk mengecap, merasa, ya, tangan komplit, kaki komplit, semua komplit. Ini adalah satu kebahagiaan. Nah, yang mungkin mudah sekali untuk kita lupa bahwa kondisi-kondisi saat ini sebenarnya mau memilih kehidupan yang seperti bahagia itu kapan. Jadi bahagia itu bisa setiap saat ketika kita melihat diri kita secara mendalam. Artinya kebahagiaan memiliki ini adalah pertama yang melekat dalam diri kita, kemudian memiliki apa lagi? Keluarga. Memiliki keluarga yang masih utuh, ada keluarganya sudah mulai berkurang, terus memiliki rumah, memiliki teman, memiliki sahabat yang baik, memiliki pendidikan yang baik, memiliki kesehatan yang baik. Nah, dalam kondisi saat ini yang terpenting adalah memiliki kesehatan. Karena saya yakin semua yang hadir di sini memiliki fisik yang sehat karena dapat bergabung pada Dhamma kelas pada hari ini, sehingga patut kita merasa berbahagia dan kita harus bahagia karena banyak yang memiliki kondisi fisik yang tidak sehat. Nah, ini adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang harus kita alami, yang harus kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu yang lama tanpa menunggu sebab-sebab yang besar untuk menimbulkan kebahagiaan tadi. Hanya hal-hal yang sederhana, yang kecil, kita memeriksa diri kita dengan seksama, oh ya, saya sudah sempurna. Tinggal bagaimana saya menjalankan kehidupan ini dengan benar. Nikmati. Maksudnya bagaimana? Jadi anak-anak, ada orang yang sangat mungkin materi berlebih, mungkin fisik yang sempurna, badan yang tegap, yang sempurna, tetapi tidak bisa menikmati. Kenapa tidak bisa menikmati? Karena selalu kurang. Selalu ingin lebih. Sehingga membuat dirinya merasa tidak bahagia. Sudah sekolah di SMA, contoh, sudah sekolah di SMA yang bagus, sekolah favorit, misalkan di tempat universitas yang bagus, tapi belum puas. Masih ingin terus menjadi yang terbaik. Nah, kemudian sudah memiliki orang masih juga tidak bahagia karena merasa orang tuanya belum bisa memberikan yang dia inginkan. Kemudian sudah memiliki materi yang cukup, masih belum puas lagi dan seterusnya. Nah, tipe-tipe orang seperti ini dia tidak akan pernah menikmati apa yang dia miliki. Maka nanti di beberapa slide nanti Bapak menjelaskan bagaimana cara menjalani hidup bahagia. Salah satunya adalah santuti, merasa puas dengan apa yang dimiliki, sehingga kita mampu menikmati kebahagiaan yang kita miliki. Salah satunya fisik kita yang sempurna, kita harus nikmati, manfaatkan dengan baik. Telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mata untuk melihat hal-hal yang baik, ya. Mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Tadi ketika kita memulai diskusi, sudah kita awali dengan kata-kata yang baik, mengulang khotbah-khotbah Buddha. Ini merupakan kebahagiaan. Coba kalau anak-anak tidak punya mulut, bisa nggak kira-kira tadi melafalkan parita-parita? Tidak bisa, karena kita memiliki kesempurnaan fisik ini, maka kita harus berbahagia. Artinya kita menikmati kebahagiaan saat ini. Kemudian yang paling penting bagi kehidupan berumah tangga adalah kebahagiaan tanpa hutang. Nah, mungkin kalau anak-anak belum mengalaminya ya, nanti tapi Bapak berpesan nanti ketika anak-anak sudah dewasa, hindari yang namanya hutang. Kenapa? Karena kalau kita memiliki hutang, tidur tidak enak, ya, pikiran bekerja dengan keras sehingga kita mudah sekali untuk emosi, tidak bahagia.
mudah sekali untuk stres, karena bagaimana memikirkan unsur hutang, misalkan mengkredit motor, mengkredit HP, angsurannya banyak, stres, pemasukan sedikit, apalagi kondisi saat seperti ini, semua dalam kondisi krisis, ekonomi turun, sehingga kalau kita terlibat dalam praktek hutang ini tentu kebahagiaan kita akan mudah menguap lama. Bukan berarti tidak bisa bahagia kalau hutang. Bisa, tetapi pikirannya akan terus mengejar bagaimana cara melunasi hutang. Buddha menyarankan untuk salah satu mendamaikan pikiran adalah kita sebagai perumah tangga ya, kita tidak boleh memiliki hutang atau menghindari yang namanya hutang. Jadi kalau adik-adik menginginkan misalkan membeli HP baru yang agak bermerek dan mahal sedikit, jangan sampai kredit. Apalagi yang masih kuliah atau yang masih sekolah, wah nanti saya dapat bantuan, saya nanti bisa untuk bergaya atau bisa untuk apa? Ini untuk gaya yang maksimal gitu, katakanlah anak muda sekarang untuk mengikuti tren, akhirnya kredit HP. Nah, nanti begitu jatuh waktu pembayaran akhirnya stres. Orang tuanya yang sibuk melunasinya. Nah, ini sudah jatuh pada kondisi-kondisi yang tidak menyebabkan kebahagiaan. Kemudian yang keempat adalah kebahagiaan tanpa celah. Kebahagiaan tanpa celah ini artinya kita memiliki moralitas yang baik, memiliki sila yang baik. Jadi perilaku-perilaku yang tidak baik harus kita kikis mulai dari sekarang. Kita sebagai perumah tangga wajib menjalankan 5 sila. Pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berzina, pantang berbohong, dan pantang minum dan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ketika 5 hal ini dapat kita praktik, maka apa yang terjadi? Yang pertama adalah kebahagiaan batin akan muncul. Ketika batinnya bahagia, batinnya senang, maka ketenangan akan muncul. Ketika ketenangan muncul, maka disitulah akan ada perenungan yang mendalam terhadap kehidupan ini, sehingga nanti akan muncul yang namanya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan inilah yang mampu menuntun kita pada kebahagiaan yang sejati. Seperti tadi, kebahagiaan tanpa noda. Nah, bagaimana cara menempuh kehidupan dalam kehidupan saat ini? Yang pertama adalah sama jiwita, ya, hidup yang sesuai dengan, tidak terlalu kikir, juga tidak terlalu boros. Ini untuk rumah tangga ya, untuk adik-adik semua. Jadi ketika penghasilan kita banyak, kita harus bisa mengkondisikan tidak terlalu hura-hura, ya, tidak terlalu kikir, ya, juga tidak terlalu boros. Artinya pemasukan kita berapa, kita juga harus pandai-pandai mengatur keuangan kita. Misalkan pemasukannya 10.000, nah berarti kita harus bagaimana misalnya 2.500 untuk jajan, 2.500 untuk sosial atau sebagainya. Nah, itu bagaimana anak-anak mengatur kondisi keuangan. Itu penting sekali, apalagi sebagai perumah tangga. Nanti ketika anak-anak sudah dewasa dan memilih kehidupan sebagai perumah tangga, memiliki keluarga, anak-anak harus pandai mengatur pengeluaran. Nah, pertama kita harus memiliki gaya hidup yang sesuai dengan penghasilan. Nah, jadi tidak boros, tidak menuruti semua keinginan. Kalau kita menuruti, baru kita beli, HP baru kita beli, ada motor baru kita beli, tetapi penghasilan kita tidak bertambah, semakin berkurang, maka tidak seimbang. Ketika ketidakseimbangan hadir, maka kita sudah selangkah masuk dalam kondisi-kondisi atau sebab-sebab yang memunculkan ketidakbahagiaan. Kemudian yang kedua, merasa puas dengan apa yang telah diperoleh, santuti. Nah, jadi saat ini yang sudah anak-anak peroleh harus disyukuri.
harus merasa puas. Materi yang kita miliki saat ini, kondisi kesehatan yang kita miliki saat ini, kita harus benar-benar syukuri. Banyak anak-anak yang putus sekolah, kemudian tidak dapat belajar dengan baik, bahkan tidur di kolong jembatan dan sebagainya. Anak-anak masih memiliki rumah, memiliki keluarga, memiliki orang tua, masih memiliki pendidikan, masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini harus kita. Sehingga ketika kita puas dengan apa yang kita miliki, maka akan menekan nafsu-nafsu keinginan yang tidak perlu. Nah, karena zaman sekarang kita mudah sekali untuk dimanjakan oleh indera-indera yang melihat hal-hal yang menyenangkan sehingga memancing kita untuk bahkan membeli atau ingin memilikinya, ya. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Oh, temannya punya HP baru, wah, besok saya mau beli HP baru lah yang lebih bagus daripada punya teman saya. Nah, kalau kita terus seperti ini, artinya kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Selagi apa yang kita miliki dapat berfungsi dengan baik dan dapat menunjang bagi kita, maka kita tidak perlu untuk mengikuti tren. Karena kalau HP, laptop, dan sebagainya, kalau kita ikuti tidak akan ada habisnya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, akan terus ada yang baru. Ya, dan fungsinya, misalkan loh, anak-anak saat ini untuk belajar, untuk video call, untuk Zoom, ya, fungsinya sama. Samsung mau Vivo mau Nokia, ketika ada kamera kita bisa melakukan video call dan sebagainya. Nah, kita harus memilih fungsi dari apa yang kita gunakan, sehingga kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Tidak perlu mengejar gengsi atau kan mendapati kehidupan kita ini terasa lebih bahagia. Kemudian yang ketiga adalah melatih kedermawanan. Nah, ini penting. Pak, saya masih merasa kurang, bahkan saya masih disokong. Nah, kadang-kadang umat Buddha masih berpikiran bahwa kedermawanan itu hanya dalam bentuk materi. Ya. Kedermawanan yang paling sederhana itu adalah senyum. Ketika anak-anak pagi ketemu dengan temannya senyum, namo buddhaya, kedamaian Bante, itu adalah satu kedermawanan. Karena kedermawanan itu adalah dorongan hati untuk memberi. Ketika anak-anak memberi senyuman, artinya memberikan kenyamanan pada orang lain. Orang lain juga ikut bahagia sama pohon. Ya, kita harus lihat-lihat kondisi juga. Artinya, ketika kita berniat kedermawanan atau berdana, itu tidak melulu dalam bentuk materi. Kita bisa berdana dalam pikiran, ya, yang dapat kita lakukan. Kalau anak-anak yang ada tinggal di lingkungan asrama atau di wihara, maka kita dapat membantu, menyapu, mengepel, ya, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk tangan untuk membantu orang lain, maka kita akan semakin bahagia. Ya, kalau kita semakin mudah untuk membantu orang lain, maka kita akan semakin mudah juga untuk mendapatkan kebahagiaan saat itu juga. Kemudian yang keempat adalah memiliki moral yang baik dan cara menjaga sila. Nah, ini adalah, menurut saya adalah syarat mutlak. Moral yang baik ini adalah syarat mutlak. Karena dimanapun anak-anak berada, ketika anak-anak memiliki sila yang baik, maka semua orang akan menyukai kita, memberikan sokongan kepada kita, dimanapun kita berada. Ya. Jadi sila, Pancasila Buddhis itu adalah syarat mutlak untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita menginginkan kehidupan yang bahagia. Karena tidak perlu misalkan, oh saya orang Medan Pak, saya orang Batak, saya nggak bisa tinggal di Jawa. Ketika misalnya orang Medan, orang Jawa, orang mana lagi, orang Kalimantan misalkan, ketika datang
atau merantau ketika datang ke tempat yang berbeda dan memiliki moralitas yang baik, orang-orang di sekitarnya juga akan menyukai. Ini juga memiliki teman yang berbeda agama, tetapi moralnya bagus, perilakunya bagus, maka anak-anak satu syarat untuk bahagia. Jadi, ya, maka kebahagiaan itu akan mudah datang. Dan orang-orang di sekitar kita juga akan merasa nyaman dan mudah untuk bahagia. Artinya kebahagiaan itu menular kepada orang-orang sekitar kita. Jadi semacam virus corona ini ya yang cepat menyebar. Nah, tapi kalau kita dekat dengan orang-orang yang tidak memiliki moral yang baik, tentu kita juga akan merasa tidak nyaman. Mungkin kalau kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk akan menjauhi kita, tidak akan menyukai kita. Maka penting sekali untuk menjaga sila. Untuk itu kenapa setiap puja bakti di kebaktian umum kita selalu mengulang ketika ada Bante, Samanera datang ke wihara, kita untuk apa? Untuk mengingatkan kita, untuk menanamkan sila yang kuat dalam kesadaran kita. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita sila yang harus kita jalankan. Dan yang kelima ini adalah memiliki kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini muncul dari perenungan yang mendalam. Jadi tidak semata-mata muncul begitu saja. Kita harus melalui proses yang sangat panjang. Ya, pertama kita harus memiliki kedermawanan, kemurahan hati, kemudian mempraktekkan sila, kemudian melatih meditasi. Setelah melatih meditasi kita merenungkan secara mendalam, maka disitulah dari perenungan itu akan muncul yang namanya kebijaksanaan. Nah, banyak membaca buku dhamma, mendengarkan ceramah-ceramah dhamma, terus kemudian merenungkan dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, kita renungkan lagi, maka di situ akan muncul yang namanya kebijaksanaan. Nah, jadi itu adalah 5 cara untuk menempuh kebahagiaan di kehidupan saat ini atau kita sebagai berumah tangga. Sangat mudah sekali sebenarnya. Kemudian jalan menuju kebahagiaan surgawi. Ini saya tidak akan menyampaikan terlalu panjang. Saya akan sekilas saja membaca. Nanti kita akan mungkin lebih interaktif ya, tanya jawab. Mudah-mudahan nanti adik-adik, anak-anak semua dapat mengungkapkan kebahagiaan apa yang anak-anak cari saat ini. Mau kebahagiaan yang seperti apa? Ya. Selanjutnya, jalan menuju kebahagiaan surgawi. Nah, ini dalam Dhammapada, dalam Nirayawaga. Mereka yang mengetahui apa yang tercela sebagai yang tercela dan apa yang tidak tercela sebagai tidak tercela, maka orang yang menganut pandangan benar seperti itu akan masuk ke alam surga. Jadi ada yang mengatakan bahwa terlahir di alam dewa, di alam surga itu lebih manusia. Keduanya sama-sama susah. Sekalipun sekarang kita beragama, kita belajar agama Buddha, belum tentu kita akan masuk surga. Tetapi kalau kita mau bahagia saat ini, maka kita bisa bahagia saat ini. Ya, bahagia itu belum tentu mengkondisikan kita untuk terlahir di alam bahagia. Karena Bapak jelaskan tadi di awal, kebahagiaan itu ada 2. Kebahagiaan yang membawa pada kemajuan batin, kebahagiaan yang membawa kemerosotan batin. Yang membawa kemerosotan batin inilah yang akan mengkondisikan kita untuk terlahir di alam yang manusia. Nah, kebahagiaan yang dapat mendukung perkembangan batin inilah yang akan membuat menuju kebahagiaan yang lebih tinggi daripada alam manusia dan bahkan merealisasi pencapaian tingkat kesucian dalam agama Buddha. Nah, kemudian dalam Sutta Nipata, orang harus berlatih melakukan perbuatan yang bermanfaat, yang menghasilkan kebahagiaan yang berlangsung lama. Contohnya dermawan, hidup seimbang, mengembangkan pikiran yang penuh cinta kasih. Nah, berulang kali dalam
literasi kitab suci agama Buddha, praktek mendasar untuk menuju jalan kebahagiaan itu adalah kedermawanan. Karena murah hati itu adalah praktek yang paling sederhana, yang paling mudah dilakukan. Nah, mungkin anak-anak pernah melakukannya ketika hari Uposatha, para bante berpindah patah, atau mungkin ketika Katina kita melakukan dana, atau mungkin ketika puja bakti kita melakukan dana paramita, atau mungkin ketika anak-anak berada di jalan ketemu dengan orang yang misalnya membutuhkan anak-anak memberi. Nah, itu adalah salah satu bentuk kedermawanan yang dapat kita praktekkan. Nah, dana ini merupakan atau kedermawanan ini merupakan syarat mutlak untuk kebahagiaan. Karena orang kikir itu tidak akan bahagia. Orang pikir kalau kaya tidak akan bahagia karena akan selalu takut bagaimana kalau harta saya dicuri, diambil. Nah, tapi kalau orang dermawan, tidurnya nyenyak, wajahnya berseri-seri, kehidupan tidak melekati kepemilikan hartanya. Karena fungsi dari kedermawanan ini adalah melepaskan kemelekatan. Nah, kemelekatan ini adalah kondisi atau sebab-sebab ketidakbahagiaan atau penderitaan. Contoh, kalau kita memiliki saat ini, ketika kita kehilangannya, mungkin kita bisa menangis 7 hari 7 malam. Nah, mungkin anak-anak yang mungkin hobi ngegame saat ini, kalau HP-nya disita 1 hari oleh orang tuanya, mungkin akan membenci orang tuanya, akan menderita, akan emosinya akan meletup. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang batin. Kemudian tadi kita juga membaca Karanaya Metta Sutta, ya, Karanaya Metta Sutta juga Brahma Wiharaparana. Jadi di situ adalah sutta yang memancarkan cinta kasih kepada atas. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk mengembangkan kebahagiaan, untuk menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hidup seimbang. Nah, kita juga harus memiliki kehidupan yang seimbang. Juga harus belajar dhamma. Kenapa? Karena duniawi saja tidak cukup untuk kita belajar memahami kehidupan ini. Dharma inilah sebagai peta kita, petunjuk kita untuk lebih hidup yang berguna, bermanfaat, dan mungkin bisa untuk menapaki jalan kebahagiaan yang sejati, yaitu nibbana. Kemudian, dengan mengembangkan perbuatan yang membuahkan kebahagiaan, orang bijaksana terlahir kembali di alam bahagia, dalam alam bahagia yang tidak terganggu. Jadi, mudah saja kalau kita ingin bahagia, tetapi ingat, kebahagiaan itu ada 2, kalau menurut pandangan Bapak atau mungkin pemahaman Bapak. Jadi kebahagiaan yang menyebabkan kemerosotan dan kemerosotan batin itu apa? Misalkan saat ini kan banyak sekali media sosial ya yang mungkin anak-anak lebih paham daripada Bapak. Kemudian game-nya itu dengan senang hati ya, tanpa disuruh. Kan anak-anak sudah bisa main game. Nah, apakah kebahagiaan main game itu membawa manfaat? Tidak. Karena ketika itu dilakukan terus berulang dan menimbulkan semacam kecanduan, maka itu akan menyebabkan kemerosotan batin. Artinya apa? Itu adalah kebahagiaan yang semu. Nah, kebahagiaan semacam inilah yang akan menyebabkan kita tidak akan menikmati kebahagiaan yang sejati atau cenderung kebahagiaan semacam itu akan mengembangkan kemelekatan, bukan mengikis kemelekatan. Saya yakin di sini tidak ada yang hobi meditasi.
rata-rata game bisa. Ya, saya yakin di sini tidak ada yang hobi menghafal suta. Ya, tapi kalau menghafal nama-nama artis Korea, film-film drama Korea, ya, pasti hafal sekali ya. Oh ini artis ini, artis ini. Nah, saya yakin tidak ada yang hobi datang ke wihara. Saya yakin tidak ada yang hobi datang ke wihara. Tapi yang hobi datang ke tempat hiburan-hiburan yang menyenangkan banyak. Tanpa disuruh akan kita datang. Bahkan kalau kita ke wihara itu mungkin harus orang tua harus merepet ya. Ayo ke wihara, waktunya ke wihara. Hari Minggu waktunya ke wihara. Nah, mungkin bisa ketiduran. Tetapi kalau jadwalnya, oh ini harus saya nonton bioskop film kesukaan saya. Nah, pasti cepat tanpa suruh dibangunkan oleh orang tua sudah langsung cepat bangunnya pagi mungkin atau mungkin besoknya mau pergi wisata itu mungkin malam sudah tidak bisa tidur. Nah, kebahagiaan semacam itu adalah kebahagiaan yang sementara yang kalau tidak kita cermati itu akan membawa pada kemelekatan dan kemerosotan batin kita sehingga kita akan mudah putus asa dan kita akan mudah menyalahkan orang lain. Contoh, saya sudah beragama Buddha lama kok masih seperti ini saja. Saya sudah beragama Buddha lama kok prestasi saya tidak naik. Nah, saya rajin ke wihara kok kehidupan saya menderita. Nah, karena ini adalah pandangan salah. Ya. Tadi karena kita tidak teliti, tidak cermat memahami atau merenungi dharma yang sudah kita dengar, yang sudah kita praktekkan. Karena untuk bahagia itu sebenarnya kategorinya mudah. Anak-anak ketawa itu sudah bahagia. Mungkin makan enak itu juga sudah bahagia. Tapi kita harus pahami apakah itu kebahagiaan yang sejati atau bukan. Selagi kita masih memiliki fisik ini, kemudian selagi kita masih memiliki pandangan salah, artinya kebahagiaan yang kita rasakan dari kehidupan ke kehidupan ini adalah kebahagiaan yang sementara, yang semu. Jadi tidak perlu dilekati atau tidak perlu digenggam kuat, karena dia akan selalu berubah. Ya, selalu berubah. Bahagia tidak bahagia netral. Kondisi-kondisi ini, kebenaran inilah yang akan kita alami. Ini, waduh, jadwalnya saya tidur siang, ya. Jadwalnya saya main, jadwalnya saya nonton dan sebagainya, malah suruh mendengarkan dharma. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan pada ketidakbahagiaan. Nah, kemudian saya memetik kata-kata bijak dari guru yang sangat terkenal di Thailand, yaitu Ajahn Chah, bahwa untuk menjadi bahagia itu bagaimana? Dia menjelaskan, iya itu maksudnya bahagia itu ya begini begitu. Menderita ya memiliki fisik kita akan menderita. Selagi kita memiliki fisik maka kita juga akan bisa bahagia. Karena semua bahagia dan menderita itu adalah sebuah kondisi, sebuah fenomena batin yang tidak tetap, selalu berubah. Jadi jangan khawatir kalau anak-anak merasa saya sedih, saya tidak berprestasi, atau saya kurang semangat, atau mungkin saya malu dan sebagainya. Ini adalah kondisi-kondisi yang sementara, unkondisional. Artinya dapat kita kondisikan. Bagaimana cara mengkondisikan tadi? Yaitu tadi, kita sebagai perumah tangga, kita harus melatih meditasi, melatih kedermawanan kita, ya. Ini adalah praktek-praktek dasar yang harus kita lakukan. Jadi kebahagiaan sejati itu dapat kita rangkum bahwa kita mampu menerima apa adanya kondisi saat ini. Nah, kita mampu melihat kondisi. Kalau menderita ya, oh ya saya lagi menderita. Kalau lagi bahagia, oh ya saya lagi bahagia. Oh ternyata ini kondisi bahagia, ini sebab-sebabnya. Kalau menderita, oh ini sebab-sebabnya. Jadi tidak perlu dilekati. Karena ada yang kalau ngambek, mungkin di sini anak-anak ngambek sama orang tuanya atau saudaranya atau
temannya bisa sampai berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin ada ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan gitu. Kenapa? Karena mereka yang kita benci atau mereka yang kita tidak sukai, belum tentu mereka memikirkan kita. Ketika kita membenci orang lain, itu seperti kita memegang bara api, ya, tetapi mengharapkan yang kesakitan itu orang lain. Nah, ini adalah kebodohan batin. Nah, tentu ini adalah pandangan salah. Jadi, jalan menuju kebahagiaan simpelnya adalah kita mampu menerima kondisi diri kita apa adanya. Kondisi kita ini apa adanya. Artinya menerima apa yang datang kepada kita ini ya beginilah. Ya beginilah kondisinya. Ya memang ini ya. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Bapak berharap ada pertanyaan atau dapat kita diskusikan bersama pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Karena saya yakin anak-anak zaman sekarang itu mudah sekali untuk lebih tidak bahagia. Kalau orang dulu itu mungkin zaman-zaman Bapak bahagia itu sangat mudah. Kalau saat ini mungkin tekanannya sangat tinggi ya, pembelajaran daring, ya, terus tingkat stresnya lebih tinggi. Kalau orang dulu itu kemana-mana itu bebas main. Sekarang mungkin waktunya, kemudian tuntutannya berbeda. Tentu kondisi-kondisi ini yang akan menyebabkan kita mudah terjerumus dalam kondisi bahagiakan. Silakan. Kalau yang malu juga boleh diketik. Kalau yang malu bertanya. Nama budaya Romo mau bertanya, kalau kesenangan dan kebahagiaan itu bedanya apa ya Romo? Terima kasih Romo. Oke. Jadi kalau kesenangan dan kebahagiaan itu bedanya apa? Bahagia itu adalah kondisi yang apa adanya. Kalau kesenangan itu kecenderungan diliputi dengan nafsu dan kemelekatan. Contoh, main game itu sebenarnya bukan kebahagiaan, itu lebih condong ke kesenangan. Kalau kebahagiaan ketika anak-anak berlatih, menjalankan sila, terus kemudian muncul kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan, bukan kesenangan. Ketika anak-anak meditasi, merasa tenang, kemudian merasa bahagia, nah itu adalah kebahagiaan, bukan kesenangan. Tapi kalau anak-anak makan makanan yang anak-anak suka, makanan favorit gitu ya, mungkin bisa nambah sampai 5 kali, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Nah, kesenangan itu identik dengan pemuasan nafsu, kalau kebahagiaan itu mengikis nafsu. Ya, paham? Baik Romo, terima kasih Romo. Bedanya di Ada situ lagi ya. dari Padma Dewi Pratama. Ya, Namo budaya Romo. Namo Romo, budaya. saya ingin bertanya, apakah bersyukur adalah cara sederhana untuk menuju kebahagiaan juga Romo? Karena dengan bersyukur kita bisa menerima keadaan kita dan bisa berlapang dada menghadapi hidup. Ya. Jadi sebenarnya maknanya luas ya. Maknanya sangat luas memang. Kalau dalam bahasa palingnya mungkin tadi. Jadi bersyukur itu kalau dalam agama Buddha lebih condong kepada puas dengan apa yang dimiliki, artinya kita mampu menerima kondisi kita, bisa terima, tidak mengeluh, maka kita akan mudah untuk bahagia. Karena seperti yang tadi Bapak katakan ketika Acancah mengeluarkan kata-kata bijaknya bahwa ya beginilah, ketika kita mengalami kebahagiaan, oh ya saya mengalami kebahagiaan, ya beginilah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu juga tidak akan bertahan selamanya di situ, akan berubah. Kemudian ketika kita mengalami penderitaan, oh ya saya mengalami penderitaan. Nah,
sebenarnya bukan di, oh saya bahagia, oh saya menderita, tetapi kita harus merenungkan. Merenungkan apa? Ternyata kondisi atau sebab-sebab itu selalu berubah, tidak permanen. Nah, kecenderungan manusia saat ini adalah permanen. Kita menganggap ketika kita menderita, ketika kita kecewa dengan orang lain, maka kita akan kecewa seterusnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ketika kita bahagia, senang dengan orang lain, oh pasti saya akan senang terus dengan orang itu. Itu semua unconditional, tergantung kondisi-kondisi yang memunculkan akibat itu tadi. Artinya bersyukur, menerima apa yang kita miliki saat ini, berpuas diri terhadap apa yang kita miliki saat ini, itu adalah cara yang paling mudah untuk bahagia. Itu memang benar. Tetapi kita harus memahami kalau kita ingin tidak terjatuh di lubang yang sama gitu ya. Terkadang kita mendengarkan dharma saat ini, mendapatkan penjelasan, oh iya, tetapi besok ketika kita mengalami fakta, kondisi, kita akan lengah, maka kita akan goyah lagi. Mungkin ketika kita, apa ya, yang paling susah mungkin sakit apa? Misalkan sakit gigi. Itu kan katanya luar biasa itu ya. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu, mungkin kita tidak bisa, oh iya ini sakit gigi ya. Mungkin kalau orang ribut sedikit kita bisa marah. Artinya kita harus memperkuat rasa bersyukur itu dengan penyelidikan yang mendalam. Nah, bagaimana itu hanya bisa kita alami dalam kondisi meditatif atau meditasi. Anak-anak sejak dini harus berlatih meditasi. Kenapa? Karena mengikis semua ego-ego kita, mengikis pandangan salah kita yang akan memunculkan pengetahuan yang akan membawa pada kebijaksanaan, sehingga kita mampu melihat kondisi dalam diri kita ini apa adanya. Ya, begitu. Memang syukur perlu kita kembangkan, tetapi harus kita tingkatkan dengan perenungan yang mendalam. Gitu ya. Ada lagi? Ada Romo dari Yusa Serli Maitreya. Iya. Namo Buddhaya Romo. Namo Saya Buddhaya. Nanda ingin bertanya, bagaimanakah Ya, Nanda. agar kita berbahagia bisa lebih tahan lama? Terima kasih. Kebahagiaan tahan lama. Bapak tadi sudah jelaskan ya, kebahagiaan itu unconditional. Tidak ada kebahagiaan itu yang bertahan lama. Jadi misalkan hari ini anak-anak bahagia, makan enak, bahagia. Nanti ketemu dengan teman, bahagia. Ini adalah bahagia yang berbeda. Kebahagiaan satu dengan kebahagiaan yang lain itu tidak akan bertahan lama. Jadi kebahagiaan itu misalkan anak-anak mengalami kebahagiaan yang pertama muncul itu bertahan lama 1 jam. Tidak. Kebahagiaan itu hanya ketika muncul, ada kondisi sebabnya bahagia muncul, dia berlangsung sampai pada puncaknya turun lenyap. Nah, itu terus akan seperti itu. Jadi kebahagiaan itu tidak ada yang bertahan dengan lama. Tetapi bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan inilah yang harus kita alami. Nah, kebahagiaan mungkin yang dimaksudkan bertahan lama adalah kebahagiaan yang belum pernah anak-anak lalui atau belum pernah anak-anak rasakan sebelumnya. Dan itu hanya bisa dalam pengalaman meditatif. Kalau pengalaman nyata seperti kita saat ini, mungkin bertemu dengan orang, atau kita mendapatkan hadiah PS5, atau kita mendapatkan undian 100 juta, itu tidak akan bertahan lama. Yang besar terhadap pengalaman meditasi, itu yang akan bertahan lama. Jadi ketika kita duduk meditasi mengalami ketenangan yang luar biasa, itu akan sangat bertahan lama, membekas. Tetapi kalau kebahagiaan duniawi ya, seperti mendapatkan hadiah, mendapatkan nilai yang bagus, kalau begitu, itu tidak akan bertahan lama, karena semua itu unconditional. Bahkan dalam pengalaman batin dalam meditatif pun tidak akan bertahan lama, tetapi lebih lama dari kebahagiaan
materi. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Atau mungkin ada yang ingin mengungkapkan pengalamannya Pak belajar, karena kita belajar itu tidak ada kata selesai. Jadi walau Pak sudah S1 tetap belajar dalam kehidupan sehari kita harus tetap mempelajari kehidupan kita dengan baik. Karena dengan begitu kita akan mudah melepaskan atau mudah menerima kondisi-kondisi yang kita alami saat ini. Sehingga kita akan lebih mudah untuk merasa rileks, nyaman dengan kehidupan yang karena tanpa dasar ketenangan atau kenyamanan, kita tidak akan mudah untuk belajar. Kalau pikiran kita tegang, kenceng, terus pikiran kita mari kita belajar tidak akan pernah masuk. Jadi mungkin tips untuk anak-anak yang saya Bapak paham bahwa kondisi pandemi ini kita harus belajar daring gitu. Anak-anak mungkin di sini masih ada yang mau belajar daring belum tatap muka, ada sebagian sudah tatap muka. Tekanan batinnya akan meningkat. Ya, orang tuanya juga tertekan, anaknya juga tertekan. Jadi sama-sama energi-energi negatif yang bersatu sehingga kemampuan kita untuk mendeteksi sebab-sebab kebahagiaan guru-gurunya pun termasuk Bapak awal-awal virus pandemi ini sangat apa ya, capek sekali karena buat materi harus sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, besok pagi harus dikirimkan ke anak-anak. Anak-anak harus mencatat, harus mengerjakan tugas dari begitu banyak mata pelajaran. Nah, siklus-siklus seperti ini kalau kita tidak pahami dengan baik, fenomena-fenomena seperti itu tidak pahami dengan baik, maka kita akan condong pada hal-hal yang tidak baik. Artinya mungkin kita akan mudah bosan, mungkin kita akan mudah putus asa karena sudah tidak tahu mau berbuat apa, akhirnya apa? Main game. Kalau obatnya baca suta gitu ya, hafal suta atau mendengarkan ceramah itu bagus. Tapi kalau pelampiasannya itu pada hal-hal yang tidak bagus seperti main game, main TikTok, terus malam atau mungkin makan sekenyang-kenyangnya. Nah, ini adalah pelarian-pelarian yang tidak bagus. Jadi, kita harus benar-benar memahami apa sih yang menyebabkan kita bahagia, bukan senang ya. Tadi sudah ada yang bertanya, bagus sekali, apa bedanya senang sama bahagia. Kalau senang, artinya kita akan terus dalam cengkraman penderitaan atau duka. Karena kalau kita sudah senang, bagaimana caranya saya senang? Akan terus seperti itu. Kalau kondisi-kondisi yang menyebabkan senang itu hilang, maka kita bahagia itu melepas. Sifatnya melepas. Jadi kalau nggak dapat ya, kalau saya nggak bisa main game hari ini karena nggak dikasih izin ya tidak terlalu kecewa. Nah ini yang harus kita kondisikan, yang harus kita munculkan. Jadi secara bertahap, tadi ada yang bertanya bisa bertahan lama atau tidak, tetapi kita yang lebih bisa memahami perubahan dengan baik, sehingga kita terlihat mampu mengkondisikan diri kita untuk selalu bahagia, menerima, bersyukur, dan mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita dapat melakukan kebahagiaan. Ada lagi mungkin yang bertanya atau mau sharing? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan anak memahaminya ya, karena tadi mungkin bahasa Bapak terlalu luas. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, karena memang kalau sifatnya kebahagiaan duniawi itu banyak sekali.
hobi itu juga salah satu kebahagiaan anak-anak, melakukan apapun yang menyebabkan kita merasa nyaman itu ya suatu kebahagiaan. Tetapi kita harus bisa membedakan apakah itu kebahagiaan yang membawa kemajuan atau membawa kemunduran. Nah, itu dia. Poinnya di situ. Jadi jangan takut untuk menderita, jangan terlalu mengusahakan atau memaksakan kita untuk bahagia dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi-kondisi yang memang di lingkungan kita tidak mendukung untuk bahagia. Jadi intinya adalah terima saja apa adanya. Apa yang datang kita terima. Ya begitulah, akan selalu berubah. Kayaknya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sesi tanya jawab ini akan saya sudahi. Namun di sini saya mendapat kesimpulan yaitu kebahagiaan tidak akan selalu identik dengan kepuasan dan kesenangan, karena kepuasan itu dilakukan atau dialami oleh seseorang yang tidak berangkat dari kata hati yang tulus, akan tetapi berdasarkan nafsu. Namun sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kami semua. Akhirnya saya Cindy Erikasna selaku moderator, mohon maaf apabila di dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selanjutnya